universitas. Jadi stipendium Hungarikum ini adalah beasiswa yang paling prestisius dari pemerintah Hungaria, karena ada banyak beasiswa lain sebenarnya yang diberikan dari pemerintah Hungaria. Tapi salah satu yang paling prestisius itu adalah stipendium Hungarikum ini. Nah, ini dari pemerintah Hungari pertama kali diberikan itu tahun 2013. Tapi Indonesia baru join itu kalau tidak salah 2016. 2016 itu angkatan pertama dari Indonesia. Jadi ini memang diberikan kepada negara-negara yang memang sudah menjalin kerjasama bilateral dengan pemerintah Hungaria. Nah, salah satu negara yang menjalin kerjasama adalah Indonesia. Dan tahun 2016 itu kalau nggak salah kuotanya hanya 50 orang. Kemudian mulai tahun 2020 itu kuotanya ditambah menjadi 100 orang untuk Indonesia. Jadi 100 orang itu juga terbagi menjadi 3 jenjang, S1, S2, S3. Paling banyak S3 memang. S3 itu jatahnya 50, S2 40, S1 10 orang. Nah, saya tahu informasi ini karena sempat ikut acara Dikti dan sempat dijelaskan juga tentang beasiswa ini. Jadi di tahun 2020 itu pemerintah berhasil nego dengan pemerintah Hungaria. Salah satu alasannya karena peminatnya cukup tinggi dari Indonesia. Jadi tahun 2019 itu peminatnya cukup meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2016 mungkin yang daftar 10, yang daftar 50, yang diterima 50 gitu bisa jadi gitu. Tapi tahun berikutnya itu peminatnya semakin banyak. Dan juga track record mahasiswa Indonesia di Hungaria ini, di kampus di Hungaria cukup baik. Oleh karena itu, pemerintah berani nego dan akhirnya tahun 2020 ditingkatkan kuotanya menjadi 100. Nah, harapan kami di tahun-tahun berikutnya dengan meningkatnya antusiasme dari warga Indonesia untuk mendaftar beasiswa ini, kuotanya juga akan ditambah. Nah, kalau mungkin beberapa tahun lalu memang yang dijual dari beasiswa ini, ini beasiswanya masih sepi peminat loh, yang daftar sedikit, yang tahu sedikit gitu. Tapi kalau tahun ini saya kira sudah tidak relevan lagi karena yang mendaftar seminar ini saja di Google Form itu ada 297 orang, meskipun yang datang nggak nyampe setengahnya ini ya. 297 orang itu yang daftar ini. Jadi kalau kita asumsikan 297 orang itu daftar semua dan ada orang lain yang tidak ikut webinar ini juga ikut daftar, jadi mungkin bisa sampai ribuan yang mendaftar untuk tahun ini. Jadi memang seleksinya mungkin akan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mas Hanif mute. Mas Hanif mute suaranya. Ya, mohon maaf, sepertinya saya mengalami gangguan jaringan. Tadi sampai mana ya Mas Dayat? Saya ngomong keputusnya ya, saya nggak sadar ya kalau disconnect. Ya sudah, tak lanjutkan aja ya. Jadi ya kalau di tahun-tahun sebelumnya yang dijual itu adalah ini beasiswanya belum diketahui, banyak orang yang daftar masih sedikit, kemungkinan diterimanya besar gitu ya. Saya kira kalau untuk tahun ini itu sudah tidak terlalu relevan karena yang tahu sudah sangat banyak gitu ya. Yang daftar webinar ini saja 297 gitu ya. Jadi memang persaingannya akan lebih ketat untuk tahun ini. Jadi persiapan yang harus dilakukan juga harus lebih serius gitu ya. Karena nanti saya jelaskan di tahap seleksinya aja supaya lebih detail. Nah, ini ada beberapa data mengenai beasiswa stipendium Hungarikum. Jadi beasiswa ini mengcover untuk studi di 20 universitas di Hungaria. Negara atau sending partner yang terlibat itu ada kurang lebih 80 negara. Jadi pemerintah Hungaria memberikan beasiswa ke 80 negara, tapi tiap negara itu kuotanya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Kemudian yang sampai saat ini ada 11.000 mahasiswa yang studi di Hungaria, dan dari stipendium Hungarikum yang mengelola stipendium Hungarikum ini adalah
Tempus Public Foundation. Jadi duitnya dari pemerintah yang mengelola Tempus Public Foundation itu. Nah, dia dari Tempus melakukan survei dan ketika ditanya 81% dari penerima beasiswa itu ingin kuliah di Hungaria lagi, gitu ya. Publikasi biar. Nah, ini data stipendium Hungaricum tahun kemarin, aplikasi tahun kemarin 2021-2022. Sayangnya tidak ada data yang spesifik untuk negara Indonesia. Padahal kalau kita tahu data dari Indonesia itu sangat membantu ya. Ini secara global, secara keseluruhan. Jadi yang daftar ada 49.000 lebih pendaftar gitu ya. Jadi sudah sangat banyak dan mayoritas dari Asia, lebih dari 50%-nya dari Asia. Kemudian tiap tahun itu pendaftarnya juga meningkat. Kalau tahun kemarin meningkat 39% dari tahun sebelumnya. Kemudian ini top 5 bidang studi, ada computer science dan IT, economic science, engineering science, medical and health science, dan natural science. Jadi ini 5 bidang studi yang paling favorit di beasiswa SH ini. Nah, ini benefits yang akan didapatkan ketika kita sudah diterima sebagai awardee. Untuk bachelor dan master itu sama, untuk yang doktoral itu berbeda. Lebih banyak yang doktoral. Nah, untuk yang bachelor dan master, yang pertama mereka dapat free tuition fee, jadi nggak perlu bayar kuliahnya, sudah gratis SPP-nya. Kemudian monthly stipend atau biaya bulanannya untuk hidup, living cost-nya itu sebesar 43.000 foreign, atau kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan. Itu ya. Kemudian untuk akomodasi, kita bisa milih kalau tinggal di dormitory itu gratis, nggak perlu bayar biaya akomodasi. Tapi kalau kita milih tinggal di luar dormitory, itu kita diberi subsidi 40.000 foreign. 40.000 foreign itu ya sekitar, sebentar. Oh, saya kira ada gangguan masalah. 40.000 foreign itu sekitar 2 juta ya, 2 juta rupiah kalau dirupiahkan. Gitu. Nah, tadi yang ditanyakan tuh cukup nggak? Nah, cukup, itu cukup, tapi ya gaya hidupnya juga harus menyesuaikan gitu. Kemudian juga dapat medical insurance atau asuransi kesehatan. Nah, kalau untuk yang doktoral, yang lainnya sama, tuition fee gratis. Yang beda adalah monthly stipend-nya, yaitu untuk tahun pertama dan tahun kedua itu 140.000 foreign, atau kalau dirupiahkan sekitar 7 juta. Ini saya bulatkan ya, saya bulatkan dengan kurs konversi 50, 1 foreign 50 rupiah. Itu. Meskipun aslinya bukan 50 sih, 47, 48 gitu ya. Tapi saya bulatkan, jadi anggap aja 7 juta. Nanti kalau lolos tahun ketiga, jadi di akhir tahun kedua nanti ada kompleks exam, itu kayak ujian komprehensif gitulah kalau di Indonesia gitu ya. Jadi ada ujian teori dan ujian proposal riset kita. Kalau lulus, kita masuk tahun ketiga itu stipendnya naik menjadi 180.000 foreign atau sekitar 9 juta rupiah gitu. Jadi naik sekitar 2 juta. Itu. Kemudian untuk akomodasi juga sama, 40.000 kalau kita memilih untuk tinggal di luar dormitory. Kalau tinggal di dormitory gratis. Nah, masalahnya tinggal di dormitory itu tergantung dari universitas. Ada yang memang universitasnya mahasiswanya sedikit, kapasitas dormitorinya banyak. Jadi mereka bisa tinggal di dormitory selama apapun mereka mau gitu. Tapi kalau di kampus-kampus tertentu, misalkan di kampus saya di LT, itu dormitory itu diprioritaskan untuk mahasiswa tahun pertama. Jadi ketika sudah masuk tahun kedua, itu kita jadi prioritas kedua. Gitu. Jadi kalau ada kuota kita boleh masuk, tapi kalau sudah penuh ditempati oleh mahasiswa tahun pertama, ya kita harus
keluar mencari tempat tinggal sendiri dan dikasih biaya subsidi 40.000 forin itu tadi. Nah, itu masalahnya cukup enggak? Nah, kalau di luar kota Budapest mungkin cukup. Tapi kalau di kota Budapest 40.000 forin itu tidak cukup, dengan berat hati saya katakan gitu ya. Karena sulit sekali mencari tempat tinggal yang seharga 40.000 forin per bulan gitu. Kalaupun ada biasanya agak jauh dari pusat kota. Nah, itu untuk biaya hidup. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini silahkan. Nah, kemudian apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah mengisi aplikasi online di apply.stipendiumhungarikum.hu. Nah, di situ sudah ada formnya, kayak kita ngisi biodata dan lain sebagainya, termasuk upload dokumen nanti juga di situ diisi, termasuk memilih program studi. Nah, ini juga ada yang bertanya, kemarin ada teman-teman mau daftar master itu mencari program studi, yang dicari kok tidak ada. Nah, itu memang kebijakan dari Dikti. Jadi Dikti itu menentukan prioritas program studi apa saja yang dibuka untuk warga negara Indonesia. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian yang perlu disiapkan juga adalah motivation letter. Motivation letter ini formatnya sudah ditentukan, maksudnya jumlah karakternya itu sudah ditentukan. Kemudian kontennya juga sebenarnya sudah ada guideline-nya, apa saja yang perlu dituliskan di motivation letter. Jadi kalau nanti buka di apply.stipendiumhungarikum.hu, kemudian masuk ke bagian motivation letter, itu ada poin-poin apa saja yang perlu kita tuliskan dalam motivation letter itu. Jadi kita ngikut guideline-nya saja untuk menuliskan motivation letter itu. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL, bisa IELTS, atau bisa apapun sebenarnya kalau tidak ditentukan oleh universitas tujuan kita gitu. Nah, dalam kasus saya dulu, saya hanya mendaftar menggunakan TOEFL ITP. Karena memang di program saya di Doctoral School of Psychology itu tidak dituliskan nama sertifikatnya apa. Jadi yang ditentukan hanya level bahasanya. Jadi level bahasanya minimal B2. Nah, saya menggunakan TOEFL ITP dan diterima, alhamdulillah gitu ya. Padahal saya sudah antisipasi, sudah jaga-jaga membuat surat pernyataan, tapi ternyata pas lulus status saya LOE-nya adalah unconditional, artinya sudah diterima tanpa syarat gitu ya. Sudah diterima tanpa syarat, tidak perlu mencantumkan atau menyusulkan dokumen lainnya gitu. Nah, batas skornya berapa itu juga tiap universitas yang menentukan dan tiap prodi. Jadi saya tidak bisa menjawab kalau minimalnya berapa karena memang berbeda-beda tiap program gitu. Nah, kalau belum punya bagaimana? Boleh disusulkan sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi deadline-nya itu kan tanggal 15 Januari. Tapi kalau belum punya boleh menyusul. Tapi saya tidak merekomendasikan ini sih, karena saringan pertama itu kan bukan dari tempusnya, bukan dari stipendium hungarikumnya, tapi dari Dikti. Nah, saya nggak tahu indikatornya dari Dikti atau kriteria dari Dikti ini apa, tapi kalau sudah punya itu tentu menjadi sebuah keuntungan. Kemudian school certificates dan terjemahannya, ini adalah ijazah. Nah, kalau yang belum lulus, misalkan baru S1 mau ngambil S2 di Hungaria, tapi masih skripsi, nah itu boleh nyusul, asalkan sebelum 1 Agustus itu sudah menerima ijazah. Yang diterima hanya ijazah, bukan surat keterangan lulus. Gitu ya. Jadi harus ijazah. Dan terjemahannya. Nah, terjemahan itu bisa dari terjemahan kampus atau pakai sworn translation. Penerjemah tersumpah gitu ya. Kemudian transkrip, ini juga sama terjemahannya. Nah, kemudian medical certificates. Nah, ini di angkatan saya masih fleksibel, nggak ada formatnya. Mohon maaf, internetnya nggak stabil. Medical certificate itu formatnya sekarang sudah ada di websitenya Stipendium Hungarikum itu. Silahkan dibuka di situ. Tapi ini tidak wajib diupload saat mendaftar. Ini wajib diupload kalau kita sudah direkomendasikan oleh Dikti. Jadi setelah seleksi tahap pertama,
rekomendasi dari Dikti. Kalau lolos, baru kita wajib mengupload medical certificate ini. Kemudian national ID atau paspor, KTP atau paspor itu dibutuhkan saat mengisi form online. Tapi saran saya sekalian bikin paspor aja kalau bisa gitu ya. Karena pasti kepakai juga paspor gitu. Kemudian research plan ini khusus untuk yang PhD. Kemudian rekomendasi, surat rekomendasi ini juga khusus yang PhD. Kemudian statement dari supervisor, ini juga khusus yang PhD. Ini adalah statement dari supervisor itu statement yang menyatakan bahwa supervisor ini bersedia menjadi supervisor kita kalau kita diterima di universitas tersebut. Gitu. Tapi ini tidak wajib untuk semua program. Nah, perlu dicek juga di program yang dituju apakah statement of supervisor ini wajib atau tidak. Kalau di tempat saya dulu di LT, di Doctoral School of Psychology, itu wajib. Jadi sebelum tanggal 15 Maret, itu kita sudah harus mendapatkan supervisor dan sudah mendapatkan persetujuan dari beliau. Kemudian portofolio ini khusus yang di bidang arts dan musik. Kalau yang lain tidak perlu. Kemudian juga dokumen lain yang disyaratkan oleh program studi dari universitas. Nah, ini macam-macam. Nah, kalau dalam kasus saya dulu, selain list yang diberikan oleh Tempus, ada juga reference work. Reference work ini adalah artikel yang pernah kita tulis dalam bahasa Inggris. Bisa tesis atau bisa artikel jurnal yang sudah dipublikasikan. Gitu. Ada juga study plan. Kemarin baru tahu dari teman juga gitu ya, harus menambahkan study plan. Nah, ini saya kira adalah dokumen atau syarat yang spesifik pada salah satu program gitu. Nah, ini perlu dicek, nah, di deskripsi programnya itu perlu dicek apakah ada dokumen yang disyaratkan yang di luar dokumen yang disyaratkan oleh Tempus gitu. Nah, ini timeline-nya. Jadi sekarang sudah dibuka aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau buka di apply.stipendiumhungarikum.hu itu sudah bisa buat akunnya, sudah bisa ngisi form online-nya. Nah, deadline ngisi formnya adalah tanggal 15 Januari 2022. Nah, kemudian setelah itu dari Tempus akan mengirimkan seluruh dokumen ke sending partner. Nah, sending partner kita di Indonesia itu adalah Dikti. Nah, oleh Dikti akan diseleksi siapa yang akan direkomendasikan atau dinominasikan gitu. Nah, masalahnya saya tidak tahu kriteria dari Dikti ini apa, apakah memang merata tiap prodi harus seimbang atau hanya berdasarkan skor TOEFL atau hanya berdasarkan skor IELTS, saya tidak tahu jujur kriterianya. Makanya selalu saya bilang kalau bisa, meskipun beberapa dokumen bisa disusulkan ya, tapi kalau bisa dilengkapi tanggal 15 Januari lebih baik dilengkapi gitu ya, karena kita tidak tahu kriteria Dikti dalam menominasikan itu apa. Jadi kalau misalkan nih meskipun TOEFL tidak disyaratkan harus diupload, tapi kalau punya TOEFL tentu lebih baik karena pasti Dikti juga akan lebih percaya bahwa oh orang ini siap nih gitu ya, terbukti dengan skor TOEFL-nya yang tinggi atau skor IELTS-nya yang tinggi gitu. Nah, kemudian dari Dikti nanti akan diumumkan sekitar bulan Maret gitu ya, siapa-siapa yang dinominasikan. Nah, yang dinominasikan itu berhak untuk mengikuti seleksi dari universitas atau dari program studi yang dituju. Model seleksinya juga berbeda-beda tergantung dari program studi yang dituju. Saya kemarin memilih, kan pilihannya bisa dua ya. Saya memilih pilihan pertama itu di LT, pilihan kedua di Seget. Dua-duanya sama-sama wawancara saja, gitu. Seleksinya hanya wawancara. Tapi wawancaranya pun modelnya beda. Yang di LT itu saya yang mewawancarai 4 orang, sementara di Seget saya hanya diwawancarai oleh 1 orang, gitu. Dan pertanyaan wawancaranya juga berbeda-beda. Makanya tidak ada informasi yang jelas mengenai proses seleksi ini karena tiap universitas atau tiap program punya cara seleksi yang berbeda-beda.
Kalau yang bachelor atau master bahkan ada yang tes gitu ya. Selain wawancara ada juga tes gitu. Jadi mengerjakan tes secara online, kemudian skornya menjadi salah satu patokan apakah lulus ujian atau tidak gitu. Nah, kemudian tadi kalau direkomendasikan oleh Dikti, kita harus mengupload medical certificate sebelum tanggal 15 April. Gitu. Nah, kemudian dari universitas atau program studi yang kita tuju itu nanti akan memberikan pengumuman kita lolos atau tidak. Nah, pengumuman akhir dari Tempus itu akan diberikan pada sekitar akhir Juni. Jadi akhir Juni itu final decision dari Tempus. Gitu. Karena meskipun dari universitas lolos, tapi belum tentu kita lolos dari Tempus, gitu. Karena misalkan kuotanya sudah penuh gitu ya. Karena kuotanya sudah penuh, jadi skor yang terendah itu terpaksa tidak dapat beasiswanya. Tapi itu sangat jarang terjadi. Biasanya kalau sudah lolos dari universitas itu 95% lah itu lolos juga untuk beasiswanya. Nah, kemudian kalau setelah itu kita bisa ngurus visa dan bulan September itu sudah mulai kuliah. Jadi prosesnya sangat cepat ya, kita daftar sekarang tahun depan sudah berangkat gitu. Jadi biasanya kan kalau beasiswa yang lain kan kita daftar sekarang mungkin 2 tahun lagi baru berangkat gitu kan. Kalau ini kita daftar sekarang tahun depan bulan September itu kita langsung berangkat kalau diterima. Gitu. Nah, di Indonesia sending partnernya adalah Dikti. Nah, Dikti pun membuat kebijakan untuk orang Indonesia. Nah, kalau tahun saya dulu, seingat saya untuk master itu masih sangat fleksibel. Tapi untuk tahun ini bidang-bidang studi yang terbuka untuk master dan bachelor itu sangat terbatas, gitu ya. Dan lebih banyak untuk bidang yang eksak kalau saya lihat di sini. Jadi yang dibuka untuk bachelor dan master itu ada pertanian, kemudian ya ini di slide ini ya, ekonomi, IT, art dan sport studies. Karena kalau saya bahkan sedorm sama mahasiswa Indonesia juga yang kuliahnya di education gitu ya. Nah, untuk tahun ini ternyata education itu tidak tersedia untuk Indonesia, untuk yang master dan bachelor gitu. Juga psikologi juga tidak ada. Jadi kalau nanti teman-teman daftar di apply.stipendiumhungarikum.hu, kemudian dicari di search dengan keyword education, itu nggak ketemu program yang education-nya itu, atau psikologi itu juga nggak ada. Gitu. Tapi kalau yang dokteral itu semuanya dibuka. Jadi semua jurusan yang tersedia itu dibuka. Gitu. Nah, kemudian dari Dikti juga selain dokumen-dokumen yang diminta oleh Tempus tadi, itu Dikti juga meminta dokumen tambahan, yaitu izin dari universitas, ini khusus yang dosen ya, ini khusus yang dosen. Izin dari universitas, kalau saya kemarin dari rektor, kemudian juga NIDN-nya. Jadi dua tambahan dari Dikti. Nah, kemudian dari Dikti kita juga nggak perlu ngirim secara terpisah, kita cukup ngirim atau submit ke form online dari Tempus itu tadi di apply.stipendiumhungarikum.hu itu tadi. Kemudian dari Tempus secara otomatis akan memforward seluruh data aplikan ke Dikti. Jadi nggak perlu kirim 2 kali ke SH dan ke Dikti. Jadi cukup 1 kali saja. Nah, ini beberapa link yang bermanfaat atau berguna untuk proses pendaftaran. Untuk online application-nya ada di apply.stipendiumhungarikum.hu. Untuk guideline-nya yang secara lengkap ada booklet-nya di situ. Juga ada medical certificate form-nya itu di stipendiumhungarikum.hu/apply. Kemudian kalau untuk yang PhD mau mencari supervisor ada di doctory.hu. Di situ sudah ada database seluruh potensial supervisor beserta topik risetnya apa. Jadi kita tinggal melamar mereka istilahnya, nembung mereka untuk menjadi supervisor kita. Kemudian ada juga beberapa channel YouTube. Ini salah satu yang channel YouTube yang saya kelola.
Di situ juga saya jelaskan step by step mengisi aplikasi online, kemudian step by step kalau mau mencari supervisor gitu ada di situ. Juga di sini banyak teman-teman lainnya yang punya YouTube kayak Mas Nono punya, kemudian Mas Dayat juga punya. Jadi kalau teman-teman cari di YouTube Stipendium Hungarikum gitu ya, insya Allah informasi di YouTube itu juga sudah ada banyak sekali. Gitu. Jadi sekarang ini mencari informasi itu lebih mudah lah gitu. Nah ini juga nanti mungkin karena untuk yang ikut pendampingan, yang mendaftar itu kan, yang mendaftar pendampingan itu ada sekitar 180-an gitu ya. Sementara kami relawannya terbatas gitu ya. Jadi mohon maaf kami harus melakukan seleksi. Tapi bagi teman-teman yang tidak bisa mendapatkan pendampingan dari kami, bisa juga bertanya melalui channel-channel YouTube yang ada di YouTube Bertebaran itu ya. Bisa saja tuliskan komentar di situ kalau ada pertanyaan gitu. Jadi tidak perlu khawatir meskipun tidak mendapatkan pendampingan dari kami, tapi informasi itu ada di mana-mana, jadi nggak usah khawatir. Gitu saja, mungkin supaya lebih punya banyak waktu untuk tanya jawab, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.